Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Hasana dengan NIM 0503182092 dan Prodi Perbankan Syariah 5H. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS yang diberikan oleh dosen mata kuliah studi kelayakan bisnis. Baiklah, saya akan mencoba mempresentasikan analisis saya dalam melakukan studi kelayakan bisnis. Layak tidaknya suatu bisnis ini dijalankan di kemudian hari. Usaha yang saya rencanakan yaitu usaha di bidang makanan khas, makanan Korea dengan nama Korean food. Baiklah, yang pertama saya bahas yaitu mengenai latar belakang. Sejak awal tahun 2000-an, budaya Korea mulai menginvasi banyak negara. Sejak saat itu, semua penetrasi budaya Korea melalui industri kreatif, mulai dari K-pop, drama Korea, hingga industri hiburan lainnya sudah tak terbendung. Di Indonesia, dalam masa pandemi seperti sekarang ini, tren ini seolah menemui puncaknya. Pamor drama Korea semakin hari semakin tinggi. Sejalan dengan ini, banyak orang yang juga penasaran dan memburu segala sajian ala Korea. Adegan makan memang sering muncul dalam serial drama Korea. Hal ini membuat para penggemarnya penasaran dan ingin mencicipi segala jenis makanan tersebut. Kuliner Korea bisa menjadi peluang usaha baru. Pasalnya masih belum banyak orang yang mengambil peluang bisnis ini. Di Korean food ini, kami menjual berbagai macam makanan khas Korea, yaitu mulai dari kimbap, mie ramen, tteokbokki, dan juga ada bumjjigae. Di dalam melakukan studi kelayakan bisnis, itu sangat perlu yang namanya aspek penilaian. Dan aspek yang akan saya bahas pertama kali ini adalah aspek hukum. Untuk badan usaha ini adalah perseorangan, yaitu saya sendiri. Dan alamat perusahaan ini berada di Jalan Muara Sentosa, Situalang Raso, Kota Tanjung Balai, di depan SPBU, dengan nomor telepon 085760303020 dan Gmailnya yaitu koreanfoodtanbe@gmail.com. Usaha ini rencananya akan mulai beroperasi pada tanggal 8 Juni 2021. Selanjutnya, untuk legalitas usaha, unit usaha ini memiliki beberapa badan hukum untuk melaksanakan usaha bisnis yang menunjang dalam lancarnya usaha ini di kemudian hari. Yang pertama itu ada SIUP, yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan, kemudian TDP, Tanda Daftar Perusahaan, lalu SKDP, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, dan terakhir NPWP, Nomor Pokok Wajib Pajak. Aspek selanjutnya yaitu ada aspek manajemen dan organisasi. Struktur organisasinya yaitu pemilik usahanya itu saya sendiri, Aulia Hasana. Kemudian ada bagian pemasaran, bagian administrasi keuangan, bagian SDM, dan bagian operasional. Dan ada 4 orang karyawan, yang mana mereka itu sudah memiliki tugas masing-masing dalam manajemen organisasi. Kemudian perencanaan manajemen atau planning di dalam jangka waktu panjang, yaitu agar usaha ini diterima oleh masyarakat sehingga dapat menembus pasar lokal maupun nasional. Lalu di dalam jangka menengah, yaitu terus meningkatkan kualitas pelayanan, inovasi, dan kreativitas. Selanjutnya, perencanaan jangka pendek agar penjualan tahun ini dapat terus meningkat sehingga memperoleh laba yang besar. Kemudian pengorganisasian itu bahwasanya saya memiliki 8 departemen. Yang pertama, actuating, yaitu departemen harus bekerja sesuai dengan tugas, fungsi, dan peran keahlian dan kompetisi masing-masing SDM. Untuk controlling, ini agar pekerjaan berjalan sesuai aturan dan program kerja, maka dibutuhkan pengontrolan. Lalu wewenang dan tanggung jawab. Ketika pemilik usaha ini tidak berada di tempat atau tidak ada yang mengawasi, maka akan diberikan wewenang ini kepada departemen atau divisi tertentu yang dipercayakan oleh pemilik toko tersebut. Untuk penetapan upah masing-masing divisi, bagian pemasaran sebesar 850.000 dan para karyawan sebesar 500.000. Tapi jika penjualan mencapai target penjualan,
maka para pekerja akan mendapatkan bonus. Kemudian untuk perencanaan SDM ini terdiri dari perencanaan SDM, kemudian kompensasi dan keselamatan kerja itu penting. Aspek selanjutnya adalah aspek pasar dan pemasaran. Di dalam strategi beberapa pemasaran, yang pertama itu yang pastinya punya produk. Nah, produk yang kami jual itu adalah kimbap, mie ramen, tteokbokki, dan bumjipge. Target yang dituju dalam usaha ini mulai dari kisaran usia 17 tahun ke atas. Untuk harga bervariasi, mulai dari harga yang paling murah itu 20.000 sampai 45.000 per makanan, di mana tentunya memiliki kualitas bahan makanan terbaik. Terus ada promosi. Yang kami lakukan itu adalah strategi periklanan, di mana dari pembuatan spanduk yang kami sebar di berbagai titik. Lalu untuk faktor tempat yang akan kami dirikan ini sangat strategis karena berada di tengah-tengah kota. Selanjutnya faktor orang atau karyawan. Ini lebih banyak kami mengambil karyawan yang mencari waktu freelance dan karyawan yang berusia 18 sampai 25 tahun, karena ini sebagai pemikat bagi pelanggan dari segi pandangan pertama. Lalu untuk faktor proses, mutu pelayanan terhadap pelanggan sangat bergantung pada proses penyampaian jasa pada konsumen yang dilakukan oleh para karyawan. Lalu kemudian faktor physical evidence, di mana gedung didesain secara unik merupakan bagian dari karakteristik yang menjadi persyaratan yang bernilai tambah bagi konsumen dalam perusahaan. Aspek selanjutnya yaitu aspek keuangan, di mana sumber dana perusahaan ini kami mengambil modal dari bank sebesar 30 juta dan dana dari kami sendiri sebesar 20 juta. Jadi total modal yang kami pakai untuk modal usaha sebesar 50 juta. Dari rincian anggaran dana yaitu tempat dan penjualan, kursi, meja, alat masak, bahan makanan, dekor tempat, gaji karyawan, periklanan, itu semua sudah termasuk ke dalam biaya modal yang dikeluarkan. Untuk analisis keuangannya, perkiraan pendapatan yaitu sekitar 20 juta per bulan dan pendapatan per tahun yaitu sebesar 324 juta. Laba rugi dapat dicari dengan cara total pendapatan sebulan dikurangi dengan biaya operasional, yaitu perkiraan laba 20 juta dikurang biaya operasional yaitu 4.200.000. Jadi labanya ada sekitar kurang lebih 22.800.000. Estimasi balik modal dengan laba bersih 22.800.000 per bulan, maka usaha ini diperkirakan akan balik modal sekitar 3 bulan. Kemudian aspek selanjutnya ialah aspek teknis atau operasional, terdiri dari rencana pengembangan. Yang pertama evaluasi lokasi, lalu sarana dan prasarana yang terdapat di dalam usaha itu. Nanti terdapat kipas, kursi, meja, cermin, dan lain-lain. Lalu tenaga ahlinya terdiri dari 8 orang. Kemudian bangunan dan fasilitas. Untuk bangunannya berukuran 30 x 40 meter yang digunakan sebagai tempat bisnis usaha yang akan kami dirikan nanti. Kemudian jadwal pelaksanaannya. Usaha ini insya Allah akan didirikan pada tanggal 8 Juni 2020 dan kegiatan operasional penjualannya akan mulai launching diperkirakan itu pada tanggal 20 September 2021. Perkiraan biaya teknis atau operasionalnya sekitar 15 juta. Kemudian rencana pengoperasian usahanya terdiri dari proses operasi usaha, kebutuhan bahan operasi, itu semua sudah kami atur dan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Aspek selanjutnya ialah aspek ekonomi dan sosial. Yang pertama aspek ekonomi. Di dalam usaha ini, faktor ekonominya akan berakibat kepada penyerapan tenaga kerja. Yang kedua, menggunakan sumber daya lokal lalu menumbuhkan pendapatan nasional.
Untuk aspek sosial, itu yang pertama, perusahaan sebagai lembaga sosial, lalu perubahan dalam masyarakat pluralistik. Baiklah, untuk kesimpulan, berdasarkan aspek-aspek yang telah digunakan dalam studi kelayakan bisnis tersebut, maka usaha ini layak untuk didirikan dalam jangka waktu panjang. Sekian yang dapat saya presentasikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.